Bukti historis menunjukkan bahwa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels sebenarnya menganggarkan dana untuk membayar para pekerja dalam proyek kerja paksa Rodi, khususnya pembangunan jalan raya Pos Anyer Panarukan. Namun sebagian besar dana tersebut diduga kuat dikorupsi oleh para pejabat lokal dan tidak pernah sampai ke tangan pekerja. Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi bukti adanya alokasi upah, namun disertai praktek korupsi. Daendels dilaporkan mengalokasikan total uang sebesar 30.000 riksdaler untuk membayar sekitar 11.000 pekerja, mandor, dan kebutuhan lain yang terkait dengan pembangunan jalan pada 1808. Nominal upah yang dialokasikan bervariasi tergantung pada tingkat kesulitan medan yang dikerjakan. Misalnya pekerja di medan sulit seperti Cisarua hingga Cianjur seharusnya mendapat upah lebih tinggi daripada pekerja di medan lain. Selain upah dalam bentuk uang, pekerja juga dijanjikan tunjangan tambahan berupa beras dan garam untuk kebutuhan konsumsi. Proses pembayaran upah diserahkan kepada para prefek dan residen yang kemudian meneruskannya kepada bupati. Para bupati inilah yang seharusnya mendistribusikannya kepada para pekerja. Catatan pembayaran dari Daendels kepada pejabat lokal, prefek dan bupati memang ada, tapi bukti yang menunjukkan bahwa uang tersebut sampai ke tangan pekerja tidak ditemukan. Sejarawan menduga bahwa para pejabat pribumi tersebutlah yang menggelapkan dana upah, membuat rakyat menderita dan merasa tidak dibayar sama sekali. Kemungkinan adanya arsip pembayaran yang belum ditemukan tetap ada meskipun kecil. Hal ini diperparah oleh rendahnya kemampuan baca tulis di kalangan rakyat pribumi pada masa itu yang membuat dokumentasi pembayaran sulit dilacak. Dengan demikian, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Belanda dalam kasus ini Daendels memang menganggarkan dan membayarkan upah kerja paksa kepada para pejabat lokal, tetapi dana tersebut tidak pernah sampai kepada pekerja akibat praktek korupsi yang masif. Hal ini menjelaskan mengapa rakyat Indonesia saat itu merasakan kerja Rodi sebagai penderitaan tanpa upah.